Pagi ini saya akan menyampaikan satu pengungkapan di reserse dari Polres Metro Jakarta Utara yang kita ketahui sempat viral di media sosial, juga banyak media yang teman-teman wartawan yang menanyakan tentang ini di Polres Jakarta Utara tentang adanya kelalaian kesalahan yang dilakukan salah satu tenaga kesehatan pada saat melakukan vaksinasi di daerah Pluit, di salah satu sekolah Kristen di Pluit, Penjaringan Jakarta Utara, sekitar tanggal 6 Agustus yang lalu yang sempat viral dan cukup banyak netizen yang berasumsi yang berbeda-beda, kemudian juga banyak menanyakan kepada saya bahwa suntikan yang dia lakukan terhadap seseorang inisialnya adalah B, ya, BLP ini itu adalah kosong, ya, pada saat itu. Jadi kejadiannya sekitar tanggal 6 yang sempat divideokan oleh orang tuanya sendiri atau ibunya sendiri, kemudian setelah itu mengadu kepada penanggung jawab dari yayasan yang melaksanakan penyelenggara vaksinasi bersama pada itu, kemudian dicek dan memang diakui itu tidak ada isinya, sehingga dilakukan vaksinasi kembali terhadap saudara BLP. Ya. Ini yang kemudian beredar, dilakukan pendalaman oleh teman-teman reserse Polres Metro Jakarta Utara dan berhasil mengamankan saudari EO ini misalnya. Ini adalah tenaga kesehatan yang pada saat itu melakukan penyuntikan yang sesuai ada di video yang viral tersebut. Sementara kita masih mendalami saudari EO ini, ya, dia memang salah satu perawat tenaga kesehatan. Kami masih mendalami dan sudah masuk dalam tahap penyidikan, ya. Setelah kita memeriksa beberapa saksi-saksi yang ada, juga beberapa barang bukti yang sudah kita kumpulkan, termasuk satu buah botol vial, ya, ini, kemudian juga suntikannya, dan ada beberapa alat lain yang memang biasa dipakai untuk melakukan kegiatan vaksinasi kepada masyarakat, ya. Pada saat sekarang ini memang kita Jakarta ini sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi, karena upaya untuk memutus mata rantai itu sekarang ini adalah dengan melakukan vaksinasi dan juga protokol kesehatan. Alhamdulillah Jakarta sudah 95% lebih, dengan harapan kita inilah upaya untuk membentuk satu herd immunity terhadap vaksinasi. Saudari EO ini adalah seorang perawat yang memang diminta tolong, karena kami memang terus terang melakukan vaksinasi massal ini membutuhkan relawan untuk melakukan sebagai vaksinator yang tugasnya setiap hari selama kegiatan vaksinasi massal untuk warga Jakarta, dia adalah sebagai vaksinator. Ya, ini harus kita juga kesampingkan. Tetapi yang namanya negara kita negara hukum, apapun kesalahan di situ ada aturan yang mengatur, termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ya, setelah kita dalami, kita lakukan pemeriksaan terhadap bersangkutan, ya, kami persangkakan di pasal 14 di Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ya, kami masih mendalami terus, termasuk kalau teman-teman menanyakan motifnya seperti apa, apakah kemungkinan motif lain, nanti nggak apa-apa kita sampaikan, biar yang bersangkutan tidak bicara sendiri, biar semuanya lebih jelas.
ancamannya adalah 1 tahun penjara. Ya. Ini mungkin awal teman-teman semuanya yang perlu saya sampaikan, ini masih berproses, mudah-mudahan teman semua sabar. Atau ada yang bertanya nggak? Pak, untuk vaksinatornya ini sendiri, apakah sudah sering melakukan vaksin atau seperti apa? Dan ini bukan dari RSUD ya, tapi dari pihak swasta yang meminta kepada pihak vaksinatornya sendiri atau seperti apa sih Pak? Saya sudah jelaskan bahwa Jakarta sekarang dalam program percepatan vaksinasi. Se-Indonesia, Jakarta ini nomor 1, alhamdulillah, untuk menuju herd immunity itu. Menurut WHO 70%. Hari ini Jakarta sudah 95, sekian persen mendekati, sudah melewati dari herd immunity WHO. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik pemerintah daerah, TNI, Polri, itu melakukan percepatan vaksinasi Jakarta. Nah, Jakarta ini parameter. Termasuk pada itu juga membuat vaksinasi merdeka. Nah, yang sulit kendalanya biasanya kita hadapi adalah vaksinator. Karena orang yang mau vaksinator itu harus punya klasifikasi loh ya. Tidak gampang orang bisa nyuntik-nyuntik. Termasuk ibu PO ini juga termasuk yang memang punya klasifikasi untuk melakukan penyuntikan atau vaksinator. Makanya saya bilang sulit kita menemukan. Ya, jelas ya? Kalau ditanya apa dari iya, betul dia perawat. Memang kerjanya adalah. Bahkan selama beberapa kegiatan vaksinasi massal, ibu ini juga terlibat. Dan memang diminta untuk bantuan untuk melakukan vaksinasi. Oke? Yang lain? Yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti disimak kalau saya bicara biar supaya pertanyaannya bagus. Ya, motifnya kita tanyakan saja gimana? Boleh. Bagus kan? Bagus. Karena kalau saya nanti ngomongin orang-orang bagus kan kayak ini. Biar tahu. Ya. Saya tidak bilang apa. Vaksinator juga sama. Ya, nakes. Ada 3 di zaman pandemi yang kita bisa bilang itu adalah pahlawan. Tapi ada konsekuensi kerja yang harus ditanggung setiap pelanggaran, termasuk itu juga sama. Melanggar juga ada kode etiknya. Siapa 3? Yang pertama adalah dokter yang merawat orang-orang yang COVID kan. Bagi kita pahlawan. Tenaga kesehatan yang vaksin itu orang-orang yang memang jadi pahlawan. Yang ketiga siapa? Bukan kali gugur. Orang yang meninggal banyak. Nah, kita tanyakan saja. Lebih bagus yang bersangkutan sendiri, saudara EO ini bicara sendiri. Gitu kan? Saya mohon maaf terlebih pertama pada keluarga dan orang tua anak yang saya telah vaksin. Saya mohon maaf saya tidak ada niat apapun. Saya murni hanya ingin membantu menjadi relawan untuk memberikan vaksin. Saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah berusaha untuk kejadian ini. Saya akan mengikuti segala proses yang akan saya jalani ke depan. Saya mohon maaf. Hari itu saya vaksin 599 orang. Ya Allah. Ya, jelas ya. Jadi kelalaiannya memang menurut awal bahwa yang bersangkutan sudah memaksa itu hari itu pada setelah itu sekitar 599 dan dia merasa bahwa memang lalai dia tidak memeriksa lagi karena mungkin sudah harusnya kan memang tentunya kan harus diperiksa dulu. Ya, itu yang disampaikan. Tapi kami masih dalam itu. Oke, ada pertanyaan? Pak, ini kan terkait dengan keprofesian tenaga kesehatan, Iya. ada komunikasi dengan lembaga pemprofesian perawatan. Iya. Ya nantinya iya akan kita dengan semuanya, tapi ya nantinya semuanya iya karena kami akan memeriksa semua termasuk saksi-saksi ahlinya adalah dari yang berkompeten
dalam hal ini termasuk perawat mungkin apakah ada tindakan itu kan ada sendiri dan harus sendiri. Ya, oke. Disampaikan oleh Bapak bahwa sudah beberapa kali menjadi relawan sebagai vaksinator, Pak. Tidak hanya di momen yang terakhir saja. Untuk vaksin COVID-19 sebenarnya sudah membantu menjadi relawan sejak kapan, Pak? Kemudian hari liburnya itu seperti apa? Mungkin dalam 1 hari itu dia bekerja sudah dengan jangka waktu yang lebih dari 9 jam, terus nggak libur-libur, makanya saat sholat terus sudah menjadi perawat sejak tahun berapa? Ini sudah masuk dalam itu sekali loh yang terakhir ya. Pengakuan yang bersangkutan bahwa memang dia relawan ikhlas untuk membantu saat sekarang ini kita butuh orang vaksinator, tenaga kesehatan untuk membantu pemerintah dan juga membantu masyarakat. Tetapi yang bersangkutan memang tidak bilang setiap hari, karena dia juga bekerja di salah satu klinik yang memang kalau bekerja dia tidak melakukan kegiatan vaksinator masyarakat. Tetapi pada saat dia libur, ya pada saat dia kosong harinya, karena ada hari liburnya itu bergantian, itulah kemudian dia jadi relawan. Jadi tidak setiap hari dia nyuntik, tidak. Ya, ini pemeriksaan awal itu. Misalnya 1 minggu dia cuma ada libur 1 hari, ya 1 hari, ya 2 hari, 2 hari. Full, karena kosong. Di hari liburnya dia menggunakan kesempatan untuk kemanusiaan. Ya, kemanusiaan menjadi relawan vaksinator. Sulit, sekarang ini kita juga jadi sulit. Banyak sekarang vaksinator ini malah yang terkonfirmasi positif. Sehingga sangat kurang. Vaksinasi Merdeka yang digagas oleh Polda Metro Jaya, kami merekrut 1.800 relawan tenaga kerja untuk vaksinator. 1.800, tetapi sudah ada beberapa yang terkonfirmasi positif. Akhirnya kurang, kami masih mengejar, itu tenaga mahasiswa yang